Nah, sip. Silakan kalau udah ready ya, bisa langsung mulai ya. Selamat pagi. Jadi saya akan menjelaskan tentang koperasi. Koperasi adalah suatu badan usaha yang melakukan banyak kegiatan ekonomi. Koperasi merupakan badan usaha yang dirujuk oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi itu sendiri artinya adalah bekerja bersama-sama untuk meraih kepentingan bersama. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, Pasal 1 dijelaskan pengertian koperasi mengenai sebagai badan hukum yang didirikan perseorangan. Selanjutnya adalah tujuannya. Tujuan koperasi itu untuk mensejahterakan anggotanya sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Itu ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 4. Ini. Lalu tujuan lain dari koperasi adalah mempertahankan dan meningkatkan bagian pasar dari satu barang atau jasa menjadi beberapa barang atau jasa. Juga melindungi potensi ekonomis dari usaha yang dijalankan hingga menciptakan inovasi usaha. Selanjutnya adalah prinsip koperasi. Jadi prinsip koperasi itu bersifat sukarela dan terbuka anggotanya. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Anggotanya juga berpartisipasi dengan aktif, otonom, dan independen. Itu ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012. Selanjutnya adalah fungsi dan peran koperasi. Ini fungsi dan perannya adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, berperan serta secara aktif, memperkokoh perekonomian rakyat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Itu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 4. Ini bunyinya. Selanjutnya adalah bentuk dan kelemahan juga kebaikan. Jadi bentuknya itu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer itu adalah koperasi yang perseorangan. Jadi kayak sendiri. Sedangkan koperasi sekunder itu sekelompok orang. Lalu kelemahannya adalah sering kurang modal, kurangnya kemampuan pengurus, anggota juga kurang sadar akan hak dan kewajiban mereka kadang. Kelebihannya adalah pelaksanaannya itu demokrasi, lalu sesuai dengan kepribadian bangsa, memperhatikan pembangunan daerah. Ini terakhir adalah contoh koperasi. Ini KSU itu koperasi serba usaha. Jadi KSU itu adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi yang tidak hanya berfungsi pada satu badan usaha saja, tapi banyak usaha atau fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Terima kasih. Oke, thank you, thanks, and have a good day. Last slide-nya ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu mengenai koperasi. Ini memang koperasi ini banyak materinya. Jadi nanti saya akan banyak kasih tambahan mengenai koperasi. Termasuk nanti ada soal hitungan. Kalau kita ketemu koperasi, itu nanti ada soal hitungan lagi, ketemu matematikal gitu, hitung-hitungan lagi tuh, pakai rumus lagi tuh, bagi kali lagi, bagi kali lagi. Ada yang menghitung nanti sisa hasil usaha, istilahnya keuntungannya itu dihitung tuh, ada cara hitungnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau ada, kalau tidak ada ya berarti saya langsung aja. Saya mau menunjukkan sebuah foto. Nah,
Lihat gambar. Nah, saya mau menunjukkan sebuah gambar. Tebak siapakah beliau? Ada pernah lihat gambar ini nggak? Nih. Dari pelajaran sejarah nih, ada yang ingat nggak? Siapa ini nih? Muhammad Hatta. Nah, ini Bapak Muhammad Hatta. Ya, dulu ini wakil Presiden Indonesia ke-1, berarti kan? Ketika presiden pertamanya Insinyur Soekarno. Karena kan waktu kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, itu Bapak Muhammad Hatta itu dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Jadi kalau kita membahas tentang koperasi, nah berarti harus tahu siapa Bapak Koperasi. Bapak Koperasi Indonesia itu Bapak Muhammad Hatta. Nah, itu ya, jadi jangan lupa. Kalau ketemu koperasi, ada yang disebut Bapak Koperasi, artinya yang mempelopori, yang memprakarsai lah bahasanya gitu ya. Itu Muhammad Hatta. Nah, sebelum masuk ke materinya, tadi kan sudah dijelasin sedikit ya, secara garis besar sama Master tentang pengertian koperasi, terus ada tujuan, fungsi, peran, ya, kelebihan, kekurangan, contohnya juga ada. Nah, memang sejarahnya ini, kalau kita belajar dari sejarahnya, koperasi ini itu sejarahnya dimulai dari, ya udah lama sih ya, orang bapak istilahnya apa, bapak koperasinya aja udah Muhammad Hatta istilahnya gitu kan, lama bener kan, dari tahun kemerdekaan itu berarti kan. Nah, sebetulnya itu sudah menjadi nilai-nilai yang ditanamkan dalam koperasi. Tadi Aster bilang itu sebetulnya garis besarnya kalau kita bicara koperasi itu menggunakan asas kekeluargaan, tolong menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Itu asal mula koperasi, ya, asas kekeluargaan. Tapi kalau kita belajar di sejarah, kenapa sekarang koperasi itu menjadi salah satu badan usaha yang menopang perekonomian? Ternyata kalau kita lihat dari sejarah, koperasi dibentuk itu karena dulu itu sering terjadi yang namanya praktek lintah darat. Ada yang tahu nggak lintah darat itu apa? Itu sejarah koperasi itu. Kenapa akhirnya pemerintah mendirikan atau membuat koperasi? Karena kalau kita bicara koperasi, ini sebenarnya kan badan usaha yang sifatnya itu apa ya? Tadi berdasarkan atas kekeluargaan, di dalamnya itu ada gotong royong, ada kekeluargaan, ada perjuangan, ada kebersamaan, nilai-nilai kebersamaan di dalamnya. Terus berhubungan dengan lingkungan sekitar, dan yang penting ini dia mewadahi usaha-usaha kecil, ya, usaha-usaha perorangan. Tuh kan kita kemarin udah belajar tuh bentuk-bentuk badan usaha ya, yang di swasta ada perorangan, CV, firma, ada juga PT, ada juga dan sebagainya. Nah, tapi nggak dibahas kan yang perorangannya, atau istilah sekarang itu usaha kecil atau usaha kecil menengah, UMKM istilahnya sekarang itu tuh. Nah, dengan adanya koperasi, usaha-usaha kecil itu dibantu, pemerintah membantu lewat koperasi. Makanya banyak tuh nanti jenis-jenis koperasinya tuh, bidang-bidangnya banyak. Tapi kalau kita belajar koperasi, asal mula koperasi itu dari situ. Ada namanya tuh praktek lintah darat. Ya. Jadi praktek lintah darat itu nih, Aileen kasih jawaban pinjaman bunga yang besar. Yes, betul. Jadi karena dulu sebelum pemerintah membentuk koperasi, itu kan masyarakat istilahnya masyarakat kecil, usaha-usaha kecil itu mereka butuh modal kan untuk berusaha, mereka butuh modal misalkan untuk jualan, mereka juga butuh modal mungkin untuk sewa tempat dan sebagainya. Nah, mereka pinjam ke bank nggak bisa. Kenapa? Karena bank dengan standarnya kan, kemarin kita belajar produk perbankan tuh, kalau mau pinjam
mau pinjem uang dana usaha gitu, itu minimal harus ada surat izin usahanya, harus ada NPWP lah, harus ada segala macam ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh si peminjam dana ke bank. Jadi akhirnya bank menolak, nggak bisa. Dan biasanya pun kan kalau bank tuh biasa ada minimal pinjaman biasanya, dan itu biasanya kan kalaupun memang itu si masyarakat butuh dana juga kan nggak banyak sebenarnya. Tapi kan biasanya kalau bank itu kasih pinjaman ya nggak bisa kecil. Kenapa? Karena mereka juga minta berharap dapat keuntungan. Ya kalau misalkan pinjaman kecil mah ya ngapain gitu kan, istilahnya nggak menguntungkan juga untuk bank gitu kan istilahnya. Nah jadi akhirnya biasanya ketika masyarakat kecil atau usaha kecil ini membutuhkan dana, ternyata di bank juga ditolak, ya termasuk udah terakhir tuh udah mungkin masuk ke BPR. BPR kan itu bank yang memang dikhususkan atau lebih ke fokus ke usaha-usaha kecil kan kemarin kan jelas. Termasuk ya sama nggak bisa juga ternyata di situ. Akhirnya adalah yang namanya itu si lintah darat itu, ya orang-orang yang punya modal, punya duit, ya terus mereka kasih pinjaman dengan tanpa syarat, ya tanpa syarat tuh biasanya mereka palingnya syaratnya KTP doang lah apa gitu. Kalau zaman sekarang itu pinjol, ya tidak diawasi oleh OJK juga nih sekarang. Nah, itu tuh praktek-praktek lintah darat. Kalau kamu dengar kemarin ada berita orang pinjamnya cuman berapa puluh juta, dia harus bayar 200 juta. Nah, itulah praktek lintah darat. Nah, dulu juga udah sering terjadi kayak gitu. Udah itu rakyat kecil, masyarakatnya modalnya nggak besar, terus dijahati oleh si lintah darat itu. Pinjam 1 juta nih, dalam waktu misalkan 1 bulan. Bulan depan itu dikembaliinnya nggak 1 juta. Bisa jadi 1.500.000 atau bisa jadi malah 100%, 2 juta. Dia pinjam 1 juta, bulan depan harus dibalikin 2 juta. Nah, itu merugikan. Ya, bukan hanya merugikan tapi membuat masalah. Ya, gimana gitu kan? Nah, akhirnya pemerintah melihat di situ. Kenapa? Apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan si praktek-praktek lintah darat tadi. Makanya dibuatlah yang namanya koperasi. Ya, awalnya koperasi ini banyak, ada koperasi simpan pinjam, yaitu khusus untuk modal usaha, ada koperasi apa bentuknya itu ada bentuk koperasi konsumsi, kayak dia bikin toko atau minimarket gitu kan. Nah, banyak tuh macam-macam koperasinya. Nah, dari itu awalnya makanya si pemerintah membuatlah mencanangkan yang namanya koperasi. Jadi istilahnya itu yang membutuhkan bisa ke koperasi. Kenapa? Karena koperasi juga tadi sifatnya itu tidak memaksa. Keanggotaannya pun tidak memaksa, ya. Jadi itu yang dilakukan pemerintah sampai hari ini, ya. Karena balik lagi untuk mendukung perekonomian pemerintah tidak hanya dari badan usaha yang besar saja. Justru dari UKM tadi, usaha kecil-kecil tadi itu justru itu yang sangat membantu pemerintah, ya. Kenapa? Karena mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, istilahnya gitu. Nah, makanya ada solusi nih, ya. Ketika masyarakat kecil atau misalkan usaha-usaha kecil tidak bisa mendapatkan modal usaha atau dari bank dan sebagainya, ini koperasi yang membantu melalui koperasi bisa. Nah, tapi tadi kan dijelasin juga tuh ada kelebihan, kelemahannya. Kelemahannya memang tidak berkembang sampai hari ini, ya. Sangat tidak berkembang. Kenapa? Karena tadi balik lagi, asasnya itu asas kekeluargaan, gotong royong, tolong menolong sesama anggota koperasi. Jadi kalaupun memang jualan ya untungnya juga kan untuk bersama. Kalau rugi ditanggung bersama. Nah, jadi itu yang mengakibatkan salah satu kenapa koperasi kurang berkembang. Ya, nggak ada. Saya rasa sih kayaknya nggak tahu ya. Saya belum pernah menemukannya di Bandar Lampung ini. Contohnya gitu ada satu koperasi yang gede, gede banget nggak ada. Ya, nggak pernah nemu. Saya belum pernah nemu gitu kan. Ya, tapi ya itu salah satunya. Ya, nah itu memang kalau kita bicara koperasi diatur di undang-undang.
khusus koperasi itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Jadi badan usaha ini sebetulnya kan dirangkum dalam Undang-Undang Pasal 33 kan, semuanya nih. Nih kita lihat saja ya undang-undangnya apa aja nih isinya. Isi pasal 33 itu membahas mengenai badan usaha dan sumber daya, kekayaan alam dan sebagainya yang dikelola oleh si badan usaha. Nih, contohnya, bukan contohnya ya, ini ininya isinya nih. Undang-Undang 45, salah satu contohnya adalah nih, perannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Salah satu contohnya pasal 33 yang menjadi sistem dasar perekonomian nasional. Ya, pasal 33 itu sebagai dasar sistem perekonomian nasional. Itu yang digunakan, makanya ini dasarnya nih ada ini. Pasal ini berisikan landasan perekonomian serta pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia. Tadi ingat ya, yang menyangkut kekayaan alam dan itu menyangkut harkat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara dan diatur dalam pasal 33 ini nih. Ada berapa pasal isinya nih? Ada 5 tuh. Ayatnya ada 5. Ya, nanti kalian bisa lihat lagi ya, bisa lihat juga ya. Kalau dulu saya punya buku undang-undangnya gitu, kayaknya sekarang udah jarang nih kayaknya ya yang pakai. Nih, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, ini yang dipakai juga dasar dari koperasi, asasnya kekeluargaan dari pasal 1. Ya. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya, ini nih, tadi makanya BUMN menguasai itu, ya perusahaan-perusahaan BUMN menguasai hajat hidup orang banyak tuh, sumber-sumber daya alamnya dikuasai oleh negara melalui BUMN. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini isinya ya, dasarnya tuh sama BUMN tuh, ya. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, ini cuman intinya ini nih ya, bagaimana badan usaha dikelola termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, dan semuanya dikelola oleh pemerintah ya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, balik lagi ke koperasi. Nah, dari sejarah koperasi makanya terbentuklah yang namanya koperasi ya tadi ya untuk mengurangi dan menghilangkan praktek istilahnya itu lintah darat. Kalau sekarang pinjol. Nggak tahu nih beritanya ada nggak ya kemarin. Kita lihat. Soalnya kemarin rame tuh, viral tuh. Banyak nih ternyata nih. Diduga karena teror pinjol nih gadis di Jember gantung diri 6 hari lalu. Ini nih. Beritanya nih. Nah, itu sebetulnya lintah darat zaman sekarang. Ya, lintah darat zaman sekarang itu berbentuk pinjol, pinjaman online yang tidak diawasi oleh OJK. Ini nih beritanya nih. Awalnya ia hanya meminjam 3, juta nih. Namun jika ditotal malah membengkak menjadi 206,3 juta. Pinjamnya 3,7 juta. Ya. Utangnya malah jadi 206 juta. Bunganya itu berkali-kali lipat. Nih. Banyak kasus sekarang begini. Pinjaman-pinjaman online ya yang tidak diawasi oleh OJK ya. Karena menggunakan teknologi ya, aplikasi dan sebagainya yang tidak diawasi. Bahkan kemarin beritanya lagi OJK itu menghapus berapa ratus gitu ya daftar pinjol itu. Pinjol
ini praktek-praktek yang namanya lintah darat lah, lintah darat modern lah ya, zaman now. Nih ada 172 nih yang sudah ketahuan dan diblok oleh OJK, ditutup oleh OJK per Juli nih tuh. Pinjaman online nih ilegal 172, 172. Banyak banget berarti nih. Sekarang nih lintah darat zaman sekarang nih lewat pinjol-pinjol begini. Ya tadi bayangin aja ya, kamu pinjam 3 jutaan. Ya, bunganya bisa buat pinjaman kamu itu jadi 206 juta. Itu bunganya berapa ratus persen. Sedangkan kalau kita pinjam ke bank kan paling berapa persen? Nggak nyampe 100%. Nah, itulah praktek-praktek pinjol atau lintah darat sekarang. Makanya sampai sekarang juga koperasi masih tetap bertahan ya untuk menghadapi itu, melawan tadi tuh kecurangan-kecurangan atau kejahatan-kejahatan seperti itu. Ya, itu sejarahnya. Nah, jadi makanya sebetulnya kalau kita bicara koperasi memang banyak banget materinya. Nih, saya coba share ya. Nih, Badi, selain yang tadi Aster ceritakan, jelaskan, itu nih banyak. Ya, nanti kita belajar tentang nggak cuma pengertiannya saja, ada landasan koperasi, asas koperasi itu tadi yang salah satunya kekeluargaan, landasan koperasi undang-undang tadi kan, asasnya tujuannya apa, yang tadi salah satunya adalah melawan atau menghilangkan pinjaman online atau si lintah darat tadi. Nilai-nilai koperasi apa lebih lengkapnya, kekeluargaan, tadi gotong royong, prinsip koperasi banyak ya. Terus jenis-jenis koperasinya ada koperasi apa aja tadi udah disebut juga Master, ada koperasi primer, ada koperasi sekunder. Ya, terus perannya seperti apa, terus gimana cara mengelola koperasi itu kan. Kalau kemarin BUMN misalkan ada yang namanya menterinya kan, terus dipimpin oleh direksi, staf direksi dan sebagainya. BUMS juga sama, BUMD juga sama tuh, cuma yang membedakan pengangkatannya oleh pemerintah daerah dan sebagainya. Ya, badan usaha asing sama seperti PT, hanya 49% tuh untuk asing, 51% sahamnya untuk Indonesia negara gitu kan. Nah, sama koperasi juga dikelola, itu ada manajemen koperasinya, ada direksi, ada struktur organisasinya lah paling gampangnya gitu ya. Terus bagaimana cara mendirikan koperasi? Boleh nggak kita mendirikan koperasi? Boleh. Bisa nggak? Bisa. Ya, ada syarat-syaratnya, prosedurnya gimana, caranya gimana, ya. Terus ada juga kenapa di tiap sekolah itu ada koperasi, ya koperasi sekolah itu ada. Nah ini sayang sekali nih koperasi sekolah ini itu saya buat 2 tahun lalu sebelum corona. Pas tem 4 kayaknya 2 tahun lalu itu ya. Angkatan kelas 12 sekarang nih berarti. Itu udah selesai, proposalnya sudah disetujui sekolah, udah kepala sekolah, semua udah selesai, produknya udah dibuat, sistemnya udah dibuat, penyelenggaraan sudah dibuat. Tempat itu keburu corona di bulan Maret 2000, tahun 2000 gitu ya, 2 tahun lalu. Akhirnya mandek lah sekarang. Kalau nggak corona itu koperasi udah berjalan ya di lantai 3 kalau kamu masih ingat di sekolah itu lantai 3 di balkon ujung sana itu, nah itu kita udah setting, udah mau bikin koperasi di situ ya, udah mau kita rombak lah segala macam. Kalau kemarin sempat datang ke sekolah kan udah dipasang meja tuh, meja kursi buat duduk, buat nongkrong di situ tuh ada tuh beberapa kursi meja. Nah sebetulnya itu salah satu kita tadinya mau bikin koperasi sekolah, ya tapi karena corona ya akhirnya belum terrealisasi, sayang sekali. Padahal udah oke, udah tinggal jalan itu tempat itu udah semua. Ya modalnya udah mulai dari mereka semua tuh, anak-anak IPS tuh yang ngasih modal, kan modalnya dari kita nih, dari bersama. Saya juga kasih modal, mereka yang ngelola, saya juga bantu ngelola, ya dan sebagainya. Gitu. Sayang sekali makanya ya sudahlah. Tapi mungkin kita coba, siapa tahu bisa kita mulai coba pakai koperasi online. Siapa tahu bisa ya, kita coba ya. Ini nanti menghitung ya, ada cara hitungnya. Jadi kemarin juga ketika sebelum
kita mau bikin koperasi sekolah, itu udah dibagi tuh. Modalnya yang ngasih berapa persen. Nanti itu dihitung nih. Tiap keuntungan itu dapat persentase berapa dari modalnya. Terus dari pembelanjaannya berapa. Itu udah dihitung tuh semua tuh. Udah jadi itu proposalnya, sayang banget ya. Cuman ya sudahlah ya. Nah, itu banyak yang bisa kita pelajari dari koperasi ini, terutama nilai-nilai ini, jujur, toleransi, demokratis, bersahabat, komunikatif, cinta damai, dan gemar membaca. Jujur kenapa? Karena dikelola oleh bersama, koperasi itu milik bersama, dikelola oleh bersama, keuntungan untuk bersama, kalaupun rugi ditanggung bersama. Jadi semuanya harus terbuka, harus jujur satu dengan yang lain. Ya, toleransi anggota koperasi itu untuk semua, tidak ada batasan usia, batasan agama, batasan suku atau ras, enggak, semuanya boleh gabung di anggotaan koperasi ya. Yang penting dia nanti ada kasih simpanan wajib, simpanan pokok, ada simpanan sukarela ya. Semua jadi toleransi di situ, anggotanya enggak cuma satu agama doang atau misalkan satu suku doang, enggak ya. Itu semua terdiri dari berbagai macam. Jadi enggak ada yang khusus gitu, misalkan yang agama tertentu bikin koperasi tertentu gitu, enggak ya, karena itu berdasarkan Undang-Undang Pancasila. Demokratis, nah ini pengambilan pendapat nih dilakukan secara demokratis. Ya, ketika kemarin 2 tahun lalu sama kakak kelas kalian itu menyusun proposal segala macam, ya demokratis, rapat. Ya, kalau offline kan ekonomi ini seminggu 3 kali ya kalau nggak salah saya. Pokoknya 5 GP lah, 2 GP, 2 GP, 1 GP. Nah, yang 1 GP-nya itu saya pakai buat rapat koperasi. Jadi di situ rapat 40 menit. Yang nentuin ketuanya siapa di situ, bendaharanya siapa, semuanya diatur di situ secara demokratis. Pas penentuan mau jualan apa nih, produk apa aja nih, ya dilakukan secara demokratis. Di list dulu semua, kasih pendapat. Mana kira-kira yang mau diambil produknya ini. Terus penentuan harga juga dilakukan secara demokratis. Nanti gimana dilakukan secara demokratis, ya. Rapat, kita ngobrol. Ya, ada yang berbeda pendapat pasti. Ya, ada juga yang nggak terima produknya yang sudah sebuah produk tapi ditolak akhirnya gitu. Ada yang kecewa tapi ya namanya kita belajar demokratis ya. Bersahabat satu dengan yang lain, komunikatif, ngobrol, terus cerita, terus kalau misalkan ada informasi terbaru diomongin di rapat anggota tersebut ya, dan sebagainya. Nah, inilah istilah-istilah koperasi ini nanti ketemu ya. Ada anggaran rumah tangga atau ART, ada SHUS, anggaran dasar, rapat anggota, koperasi sekolah, pengurus koperasi sekolah, dan pengawas koperasi sekolah. Nah, ini dibuat nanti kalau 2 tahun lalu itu memang benar kita mau bikin koperasinya benar-benar dijalankan. Udah ada dulu tapi apa istilahnya itu nggak berjalan. Akhirnya kita mau coba lagi, untuk corona ya. Nah, ini pengurus koperasinya kalau 2 tahun lalu itu kakak kelas kalian tuh. Pengawasnya saya, terus di atasnya lagi pembinanya itu kepala sekolah sama Bu Eis, sama waktu itu Bu UT kayaknya. Waktu itu masih ada Bu UT kayaknya ya. Nah itu. Enggak deh, udah enggak Bu UT. Nah itulah pokoknya ada. Jadi struktur organisasinya jelas dan disahkan itu oleh kepala sekolah, disahkan benar-benar dicap, ditandatangan semua. Supaya kita juga menjalankan koperasi tersebut istilahnya tidak ilegal, memang benar-benar disetujui. Gitu ya. Nanti nggak ada banyak nih materinya. Tapi tadi secara keseluruhan ya kalau kita lihat dari pengertiannya sendiri, tadi Aster udah bilang juga ya, dijelasin bahwa pengertian koperasi itu ya badan hukum yang didirikan orang per seorang ya, atau badan hukum koperasi. Jadi bisa dari pribadi ngumpul jadi satu, bikin, atau misalkan udah jadi koperasi, digabung lagi antar koperasi jadi satu. Ya, nanti kita belajar tuh ada koperasi primer, ada koperasi sekunder. Kalau koperasi primer itu dibentuk minimal 20 orang. Jadi kita punya teman nih 20 orang, yuk bikin koperasi yuk. Bisa tuh bikin 20 orang itu jadi satu koperasi. Tapi kalau koperasi sekunder itu kumpulan dari semua koperasi-koperasi, minimal 3 koperasi gabung jadi satu.
itu nanti disebutnya koperasi sekunder, ya. Jadi siapa aja boleh, ya minimal tadi 20 orang untuk mendirikan koperasi. Ya, kenapa 20 orang? Ya balik lagi kan perlu pengurus, perlu tadi itu yang segala macam. Tapi sebetulnya ya kayak koperasi sekolah 2 tahun lalu itu kita buat sama kakak kelas kalian nih, kelas 12 ini kan 9 anak tuh. Bisa 9 orang. Jadi pengurus koperasinya mulai 9 orang bisa. Ya, tapi ada yang double kerja. Ini kerjanya jadi ini, selain ini dia kerjanya ini. Ada yang misalkan dia bagian penjualan, sekaligus dia beli barang gitu. Dia beli barang juga, jadi double kerjanya ada, ya. Karena ya memang perlu pembagian kerja yang jelas juga nanti, ya. Makanya minimal tadi kan 20 orang. Gitu. Terus dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Jadi modalnya nanti terdiri ada simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela. Ya, itu nanti setiap anggota harus menyerahkan simpanan wajib. Nah, disepakati berapa nih simpanan wajibnya? Misalkan 20 orang nih ngumpul nih mau bikin koperasi. Disepakati, misalkan simpanan wajibnya 10 juta ya tiap orang. Nah, berarti semua tiap orang harus kasih 10 juta. Tapi cuma di awal saja, di pertama masuk sebagai anggota. Ya. Nah, ada simpanan wajib, ada simpanan pokok. Nah, simpanan pokok ini beda lagi nanti, ya. Ada simpanan sukarela. Nah, beda lagi. Nah, ini simpanan-simpanan ini modal koperasi dari tiap anggota ini nanti sebagai dasar perhitungan pembagian sisa hasil usaha tadi, keuntungannya jadi berapa persen buat saya nih dari total misalkan penjualan koperasi berapa puluh juta gitu. Nah, saya dapat berapa persen nih dengan modal yang saya berikan ke koperasi. Nah, itu jadi salah satu dasarnya, ya. Ini lambangnya ya, lambang koperasi ya. Lambang koperasinya nih, Koperasi Indonesia. Nih, lambangnya begini nih. Ada lambang koperasinya. Ya, itu diatur juga di pasal 233 ya, terus Undang-Undang 25 tahun 92. Nah, itu tentang sisi pengertiannya. Nah, ini ya. Ada landasannya sudah pasti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 nih ya. Ini sudah pasti karena tercantum di pasal 33 tadi juga ya. Asasnya asas kekeluargaan tadi, gotong royong, tempo seliro ya, kalau kita belajar apa sih dari sejarah juga ada ya. Indonesia ini kan terkenal dengan asas kekeluargaannya tuh, ya, saling membantu, kerjasama dan sebagainya, ya. Tujuan adanya koperasi ya meningkatkan kesejahteraan anggota nih utamanya nih, sesama anggota ya, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional demokratis dan berkeadilan. Jadi tujuan utamanya untuk kesejahteraan anggota. Berarti kalau yang tidak yang tidak termasuk anggota koperasi dapat keuntungannya enggak? Enggak, ya, karena itu memang didesain dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Ya, tadi jadi keuntungan dibagi bersama, semua bisa merasakan. Ya, kalau rugi ditanggung bersama. Ya, koperasinya rugi nih, ditanggung bersama. Nah, tapi kadang kan kalau namanya untung semua orang juga pada pengen untung kan? Pada pengen ngambil untung paling gede. Tapi ketika koperasi mengalami kerugian, nah yang namanya rugi kita harus ganti-ganti kan? Kita harus ganti rugi. Banyak yang nggak terima. Ya, nah ini makanya biasanya di dalamnya terjadi konflik. Ya kayak tadi tuh, ya kalau untung mah semua juga main untung dapat duit banyak untung, tapi ketika koperasi mengalami kerugian nggak mau yang tanggung jawab, nggak mau lah gitu. Nah itu tuh kelemahannya. Tapi ya nilai-nilainya nih, nilai kekeluargaan, tolong menolong, ya bertanggung jawab karena tiap anggota punya tanggung jawab masing-masing. Demokrasi yang tadi saya jelaskan, dalam setiap pengambilan keputusan harus dilakukan yang namanya demokrasi, ya. Kalau nggak mencapai musyawarah mufakat dilakukan voting atau pemilihan suara, ya. Suara terbanyak itu yang diambil. Persamaan artinya tidak ada yang merasa dirinya lebih
banyak, lebih sedikit, ya sama-sama semuanya, beradil besar juga untuk koperasi, berkeadilan dan kemandirian. Ya. Selain itu juga anggota di koperasi diwajibkan, bukan diwajibkan ya, harus jujur, terbuka, tanggung jawab, dan peduli terhadap orang lain. Ini nilai-nilainya banyak lah ya. Ini nilai-nilai Indonesia banget ini. Ya. Prinsipnya banyak nih, terakhir ya. Prinsip koperasi anggotanya bersifat terbuka dan sukarela. Jadi siapa aja boleh. Kalau misalkan dekat rumah kamu ada koperasi apa gitu misalnya ya. Kamu mau ikutan jadi anggotanya boleh. Ya. Tapi kan minimal 17 tahun, punya KTP. Ya, supaya data kependudukannya ada. Identitasnya jelas, alamatnya jelas di mana ya. Diawasi secara demokratis ya, pengawasan dan diselenggarakan secara demokratis, anggota partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Jadi setiap anggota ini harus partisipasi ya. Beda kalau misalkan kayak kemarin ya, ada yang sekutu aktif, sekutu pasif kan kalau di CV ya. Kalau di koperasi semuanya harus kerja. Semuanya harus mencapai tujuan bersama. Jangan ada yang udahlah saya malas lah, saya cuma kasih modal doang, saya ya mungkin ada aja, tapi kan yang nggak dapat keuntungan, nanti keuntungannya kecil ya, hanya keuntungan dari modal aja istilahnya gitu kan. Terus biasanya kan koperasi ini menyediakan barang dan jasa tuh. Nah, si anggotanya itu wajib beli barang di koperasinya sendiri. Ya, nggak cuma dia kasih modal, tapi dia wajib belanja juga di situ. Ya, jadi itu anggota koperasi harus seperti itu, artinya aktif tuh. Selain kasih modal tadi, dalam kegiatan usahanya dia juga harus aktif. Ya, harus beli juga produk-produk yang ada di koperasi situ. Ya, jangan cuman beli akhirnya beli produk di tempat lain karena merasa di koperasi sendiri lebih mahal. Jangan. Harus di situ ya, karena itu salah satu partisipasi aktifnya tuh ya. Otonom dan independen artinya hanya diawasi oleh pemerintah melalui, nggak tahu sekarang ada menteri koperasi nggak ya? Saya lupa loh. Ada menteri koperasi nggak ya? Oke ya, penutup lah ya. Saya jadi ingat ada menteri koperasi nggak sekarang ya? Kalau dulu ada. Ada. Oh, Menkop UKM. Oh, sekarang ini nih. Oh, ada ternyata masih ada. Tapi gabung sama UKM ya. Nih pengetahuan umum juga nih. Menkop, Menteri Koperasi dan UKM, usaha kecil menengah atau usaha kecil. Siapa namanya nih? Saya baru nggak ingat sekarang. Nah ini nih, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki namanya. Nggak ingat, saya nggak tahu, lupa. Nih ada ya, nah, menterinya ya. Menteri Koperasi dan UKM. Jadi memang ada menterinya nih koperasi. Teten Mas Duki namanya. Nah, gitu, segitu dulu aja lah ya. Masih banyak nih kalau koperasi nanti kita jelasin di pertemuan selanjutnya aja. Ada yang mau ditanya dulu? 1 menit terakhir. Jadi seperti itu ya. Nanti materi koperasi berikutnya saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Itulah ya, cukup ya hari ini ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Bye-bye. See you semuanya. Thank you, Pak. Bye Thank semuanya you, ya. Pak. Bye-bye.